Tuhan sertaku. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program Renungan Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah apapun firman yang boleh kami dengar di hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan renungan saat ini dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan judul yaitu menetapkan sasaran. Ketika kita menetapkan sasaran, tentu saja kita sudah membuat pertimbangan yang matang. Kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu agar sasaran yang kita buat dapat kita capai. Ada begitu banyak orang yang akhirnya gagal di dalam mencapai sasaran yang sudah mereka buat hanya karena mereka gagal di dalam menetapkan sasaran yang sudah mereka buat. Oleh sebab itu, mari kita mau agar sasaran yang sudah kita buat itu dapat kita capai. Lalu bagaimana caranya agar sasaran yang sudah kita buat itu dapat kita capai? Mari kita memperhatikan di dalam Filipi pasal 4, Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sasaran yang kita buat itu ada di depan kita, bukan ada di belakang kita. Sasaran yang kita buat bukan untuk apa yang ada di belakang kita, namun seringkali apa yang ada di belakang kita membuat kita gagal di dalam mencapai sasaran yang sudah kita buat. Sebagai contoh, istri Lot, dia gagal mencapai sasaran yang sudah dibuatnya, yaitu mencapai kepada keselamatan. Dia menjadi tiang garam karena dia menoleh apa yang ada di belakang, melihat kembali apa yang ada di belakang, baik itu kekayaan, kenikmatan dunia. Dia memperhatikan kembali ke belakang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan lagi melihat apa yang ada di belakang. Mungkin itu masalah, mungkin itu kegagalan, atau bahkan mungkin itu dosa. Kita mau agar kita melupakan apa yang ada di belakang kita, karena itu tidak lagi berguna bagi kehidupan kita yang sekarang ini. Karena itu akan menghambat kita di dalam kita mencapai sasaran yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara agar kita dapat mencapai sasaran yang sudah kita buat, yaitu di ayat yang ke-13b mengatakan bahwa dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ini yang benar Bapak Ibu Saudara, bahwa sasaran yang kita buat itu ada di depan kita. Kita mau terus mengarahkan fokus pandangan kita kepada apa yang di hadapan kita, kepada apa yang di depan kita, bukan di kiri ataupun di kanan, tetapi apa yang ada di depan kita. Mari kita mau arahkan pandangan fokus kita kepada apa yang di hadapan kita. Kemudian yang ketiga yaitu di ayat yang ke-14 mengatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi untuk mencapai sasaran yang kita buat, untuk mencapai tujuan yang kita buat, ini membutuhkan suatu usaha, membutuhkan kerja keras. Kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi kita perlu untuk berlari-lari kepada tujuan yang kita buat. Ada fokus, ada hal yang ingin kita dapat di akhir. Jika kita memandang kepada akhir, jika kita menaruh pikiran kita kepada hal-hal yang
menjadi sasaran kita, maka saya percaya bahwa sasaran yang sudah kita buat itu akan menjadi kenyataan. Itu benar-benar akan kita dapatkan karena kita dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan kekuatan kita, kemampuan kita untuk kita bisa meraih apa yang menjadi sasaran yang sudah kita buat. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting dari semua itu, sebab kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan yang sudah membuat sasaran-sasaran yang sudah kita tetapkan, yang terpenting adalah sasaran kita itu kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang terpenting yaitu kita mencari kerajaan sorga, mencari kehidupan yang kekal. Percuma ya ketika kita mencari sasaran-sasaran di dunia, tetapi pada akhirnya sasaran yang utama sebagai orang-orang percaya itu masuk kepada kehidupan kekal, kita tidak dapat meraihnya. Hanya karena apa? Kita sudah gagal fokus, kita sudah tidak lagi mencapai sasaran, membuat sasaran kita kepada kehidupan yang kekal. Mari saudara, pagi saat ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu biarlah kita tidak membuat sasaran untuk hal-hal yang di belakang. Kemudian kita mau mengarahkan sasaran kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Dan kemudian kita mau berusaha untuk supaya kita dapat mencapai sasaran yang kita buat. Dan yang terpenting yaitu sasaran yang kita buat adalah kepada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menetapkan sasaran-sasaran kami kepada hal-hal yang benar, untuk supaya kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami mau menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Kami mau mendapatkan sasaran-sasaran yang sudah kami buat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Ini menjadi ucapan syukur kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.